Oke? Oke, Tom. Eh, Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya William, saya dari PT Mimaki Indonesia. Ingin memperkenalkan salah satu produk terbaru kami, produk terbaru kami S55 Step 1800. Sebelumnya mungkin eh, apa kabar nih semuanya nih? Karena kan sekarang lagi masa COVID-19 ini, semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Kita tahu mungkin sekarang memang agak susah, tapi kita yakin ke depan kita bisa lebih maju lagi bahkan dari sebelum situasi ini terjadi. Oke, tes 55 ini adalah salah satu mesin terbaru untuk divisi tekstil kita. Jadi tes 55 ini di launching tahun lalu dengan spesifikasi yang akan saya jelaskan berikut ini. Jadi tes 55 ini dia terdiri dari 4 print head. 4 print head yang mana ini terbagi dalam dua unit. Jadi satu unit ada 2 print head dan unit kedua ada 2 print head. Nah, print head ini ada kombinasinya, jadi bisa kita supply dengan 4 jenis tinta, 4 jenis warna, BMYK, atau mungkin mau ada 6 warna juga bisa kalau misalkan mau pakai warna spesial seperti light blue atau light magenta, atau mungkin bisa juga 8 warna itu dengan tambahan tinta fluorescence itu bisa. Nah, seperti itu. Nah, ini sekarang ada gambar tentang bentuk dari konstruksi tes 55 ini. Jadi tes 55 ini ada dua jenis model yang bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya model standarnya itu yang sebelah kiri, ini model standar di mana dia bisa disuplai dengan media sampai 45 kilo beratnya, depan belakang sama 45 kilo. Jadi feeding system dan apa sih namanya, take up-nya bisa sampai 45 kilo. Ini standarnya seperti ini heaternya sebelah sini, kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, terus kita juga sebenarnya bisa memesan mesin tes 55 ini dengan tambahan opsional berupa mini jumbo roll. Jadi kita bisa buat tes 5 ini dengan bundling mini jumbo roll. Nah, mini jumbo roll ini punya kelebihan, dia bisa mensuplai dengan kertas yang beratnya sampai 300 kilo. Di sini yang kita punya itu yang sampai berupa panjangnya itu 2500 meter. Jadi panjang banget ya. Kelebihannya itu adalah kalau misalkan kita supply dengan kertas yang panjang, kita punya efisiensi dari segi waktu dan tenaga dalam hal ganti bahan kosongnya. Jadi kalau misalkan biasanya kita yang 100 meter atau 150 meter itu dia setiap habis harus kita ganti terus. Nah, ini sampai 2500 meter kita nggak perlu ganti karena kita cukup pasang sekali itu untuk 2500 meter. Kira-kira menghemat sekitar 15 kali pemasangan kertas baru gitu loh. Ini untuk jumbo rollnya. Terus ini untuk tintanya. Nah, ini yang paling menarik menurut saya pribadi dari mesin tes 55 ini. Tes 55 ini dia bisa menawarkan tinta yang memang dimulai dari 2 liter sih. Jadi memang kalau 2 liter itu sudah biasa sih untuk Mimaki. Untuk seri yang lamanya pakai MBIS 2 dia yang memang 2 liter, terus juga yang seri JV-nya kita pakai MBIS 3 2 liter juga, tes 300 juga pakai 2 liter juga. Ini juga sama, sebenarnya standarnya pakai 2 liter, tapi di sini kita bisa supply juga dengan tinta yang besarnya sampai 10 kilo gitu. Jadi tankinya sampai 10 kilo packagingnya. Gambarnya mungkin kurang lebih seperti ini. Dia 10 kilo. Nah, cuman masalahnya kalau misalkan mau pakai warna fluorescence di mesin ini, dia hanya untuk yang 2 liter. Jadi 2 liter tinta flow itu hanya tersedia yang 2 liter. Jadi kalau misalkan mau pakai tinta 10 kilo, jadi nanti ada tinta yang
Misalkan BMYK-nya tetap 10 kilo, nah yang duanya itu adalah packingan 2 liter. Terus tinta Mimaki, hampir semua tinta Mimaki itu dia sudah punya sertifikat internasional. Nah, untuk yang ini sudah sertifikat Oekotex. Sebenarnya semua mesin Mimaki yang tekstil kita sudah punya sertifikat ini. Ini sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi dari Jepang kalau tidak salah. Jadi memang tinta kita itu aman untuk busana, untuk bayi itu aman. Jadi kalau misalkan kita punya market yang premium yang memang butuh kualitas, termasuk juga dari masalah keamanan, itu aman buat ke pasar Eropa, Amerika itu bisa. Nah, ini mesin ini dia punya lebar 1,8 meter. Jadi dari sini sampai ke sana itu kita bisa supply sampai 1,8 meter. Dia mesin ini tuh dia memiliki produktivitas yang sangat tinggi dengan kualitas yang sangat baik. Jujur untuk saya pribadi pun dari segi warna saya sangat mengunggulkan mesin ini karena menurut saya ini warna yang terbaik untuk mesin Sabim yang pernah saya dapetin sih, yang saya pernah lihat. High productivity dia bisa sampai 135 meter persegi per jam dan ada fitur maps-nya. Kalau misalkan maps-nya aktif ini dia kecepatannya menurunnya karena dia kan pakai fitur maps supaya untuk membuat kualitasnya lebih bagus dia menurun. Cuman kalau misalkan nggak pakai maps dia sampai 135 meter per jam di satu pasnya. Nah, ini ada tabel, ada chart tentang produktivitas dari mesin ini. Jadi mesin ini tuh kalau misalkan print di maksimum high speednya yang maksimum banget, itu bisa sampai 135 meter persegi per jam. Itu di resolusi 480 kali 600 dpi. Ini di satu pas print bidirection. Nah, terus untuk high speednya, jadi yang ini ya. Jadi ini yang tadi yang satu pasnya. Terus kalau untuk yang dua pasnya ini dia di 65 meter persegi per jam. Terus kalau untuk yang standarnya 50 meter persegi per jam. Kalau untuk yang high quality-nya dia di 31 meter persegi per jam. Cuman kalau menurut saya pribadi di settingan dua pas pun dia sudah menghasilkan kualitas yang sangat baik dengan warna yang sangat tajam cerah. Ini chartnya perbandingan sama TS300 ya, karena memang generasi TS55 ini secara spek sebenarnya untuk memberikan benefit atau kelebihan yang dimana TS300 itu belum ada gitu loh. Ini seperti itu. Terus selanjutnya ini kalau misalkan kecepatan bila menggunakan tinta melebihi 4 warna, misalkan kita mau setting 6, 7 atau 8 warna. Jadi memang kalau misalkan kita setting dari 4 warna secara kecepatan otomatis akan menurun. Misalkan dari segi yang satu pasnya saja dia hanya sampai untuk ini dia hanya untuk yang maksimumnya saja hanya 65 meter persegi per jam, dan uh, untuk yang lebih dari 4 warna ini dia maksimum hanya bisa di 2 pas, jadi tidak bisa di satu pas. Oke, dan ini mesin ini juga disematkan fitur maps yang memang maps ini sudah ada di semua fitur Mimaki. Ini memang salah satu fitur andalan Mimaki yang mana fitur ini bisa memungkinkan kita menghasilkan hasil pin yang halus. Jadi antar sapuan pertama dan selanjutnya itu dia dikaburkan antara sapuannya. Jadi itu bisa bikin bending jadi tidak terlihat. Ini fitur maps-nya, dia sudah maps 4 tentunya dengan keunggulan-keunggulan yang sudah kita develop ya. Terus juga ini maps ini hanya bisa dilakukan di 2 pas ke atas ya. Jadi kalau misalkan satu pas itu tidak bisa pakai maps. Nah, terus selanjutnya ini untuk produksinya gitu. Jadi untuk produksinya itu dia memprovide long term operational possible even at high speed. Jadi memang tadi sudah dijelaskan bahwa ini kita bisa supply dengan optional mini Jumboro.
di mana mini jumbo ini sebenarnya untuk mensupport kita apabila kita memang mau melakukan proses produksi yang cukup panjang, bahkan bisa dibilang sangat panjang gitu loh. Jadi dengan adanya fitur jumbo roll ini, kita ingin mensupport buat teman-teman yang memang punya produktivitas yang sangat tinggi. Terus juga kita kan tadi ini sudah disuplai oleh tinta yang banyaknya 10 kilo ya. Jadi ya ini juga menambah supaya kita tidak terlalu sering ganti tinta. Kan kalau sering ganti tinta, sering ganti kertas, itu akan menghambat proses produksi. Nah, Mimaki sendiri sebenarnya merekomendasikan kertas Mimaki. Kita juga menjual sebenarnya kertas Mimaki yang lebarnya itu 1,6 meter, sekitar 1,6 meter, dan panjangnya 2.500 meter. Ini banyak banget, ini bisa dilihat di gambar, dia tebel banget gitu loh. Jadi dengan kertas ini kita nggak perlu sering-sering ganti kertas. Nah terus juga ini di sistem mini jumbo roll ini kita ada guide-nya. Jadi kalau misalkan kita sudah selesai print, nah hasil printnya itu dia akan masuk ke take up sistem. Take up roll-nya itu dia sudah ada guide-nya. Jadi kayak semacam pembatas supaya kertas itu nggak lari kemana-mana sehingga nanti hasilnya ngegulung dengan baik. Hal ini nanti akan memudahkan dan juga untuk meningkatkan hasil dari produksi kita ketika nanti di press dia hasilnya bagus karena memang dari kertasnya pun sudah rata. Nah selanjutnya ini tentang optional tintanya, ini akan gambarnya terlihat lebih jelas ya. Jadi ini optional ini dijual terpisah. Kalau misalkan yang tadi, kalau misalkan kita beli standar, dia hanya mesin saja dengan take up dan feeding standar. Nah ini kita lihat ada optionalnya tintanya. Jadi tintanya itu dia terpisah dari mesin. Dia ada 8, bisa mengcover sampai 8 tinta, 8 dirijen. Satu dirijen itu 10 kilo. Jadi langsung satu kali pasang langsung 80 kilo. Jadi sebenarnya ini akan habis dalam waktu yang cukup lama. Jadi kita ini bisa menghemat biaya pergantian menghemat waktu pergantian tinta dan juga sebenarnya secara harga yang 10 kilo itu jauh lebih hemat, sangat jauh lebih hemat. Ini seperti ini kira-kira gambarnya. Tapi kalau misalkan ternyata nggak pakai yang 10 kilo ini nanti seperti ini modelnya, jadi ditancapkan di atas mesin. Tapi kalau yang 10 kilo dia ada di bawah mesin seperti gambar yang ada di sini. Oke, terus selanjutnya ini kita ada waste liquid ink-nya. Jadi kalau misalkan ini kita udah enak nih, udah ada waste ink-nya. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat bikin saluran pakai selang segala macam. Kita ini sudah disuplai sama waste ink tank-nya. Ini sih sebenarnya hampir semua mesin Mimaki itu ada. Nah, terus selanjutnya user friendly. Nah, Mimaki ini sekarang mendevelop bukan cuma hanya di mesinnya tapi di softwarenya juga. Dia sekarang lebih user friendly. Jadi kalau misalkan kita lihat itu Mimaki itu yang paling mudah untuk dioperasikan. Bahkan orang yang baru belajar saya jelasin sebentar pun saya yakin itu nggak akan sulit buat mengoperasikannya karena memang user interface-nya itu dibuat sedemikian rupa supaya mudah, termasuk sampai ke maintenance user itu sudah ada di panel-panelnya dengan user interface yang paling mudah lah. Pokoknya gampang banget buat belajar mesin Mimaki ini. Terus juga di sini sudah ada extended heater. Extended heater ini dia berfungsi sebagai heater tambahan dan ini tapi dijual terpisah, ini berupa optional. Jadi extended heater ini dijual terpisah, fungsinya supaya menambah tingkat panasan untuk mengeringkan si kertas. Jadi kalau misalkan kita print dalam waktu yang lama, terus juga apalagi kalau misalkan warnanya ngeblok dan cepat, itu kan kita khawatir ketika dia ngegulung masih basah. Nah, fitur extended heater ini yang meminimalisir resiko itu. Terus juga di sini sudah ada LED-nya. Jadi memang dia sudah ada lampunya. Jadi ini salah satu fitur tambahannya, kira-kira seperti itu. Terus juga ada stability systemnya. Jadi dia ada NCU sama NRS. Jadi kalau jadi dia ada sensornya di dalam sini. Kalau misalkan ada satu saat kita lagi ngeprint ternyata ada clogging, dia akan ada sensor yang ngebaca, oh ini ada tinta yang keluar nih, ada clogging.
Misalkan, nah ketika ngebaca kayak gitu, dia akan stop dulu untuk sementara produksinya. Dia akan cleaning dulu secara otomatis. Nah, setelah di cleaning, misalkan bagus lagi, dia lanjut produksi gitu loh. Terus juga dia di sini kan ada NRS-nya. NRS itu adalah eh, nozzle recovery system. Jadi kalau misalkan ada nozzle yang bolong nih, itu bisa di cover sama nozzle-nozzle yang masih bagus. Jadi ini fitur-fitur ini sebenarnya sangat bermanfaat kalau misalkan kita bisa menggunakannya. Nah ini yang tadi sudah saya jelaskan NCU-nya. Jadi kalau misalkan dia ngebaca, oh ada nozzle yang clogging, misalkan kebaca nah dia akan terbaca sama si sensor ini. Nah terus dia ketika nozzle-nya kebaca ternyata clogging, dia akan cleaning dulu. Nah kalau misalkan ternyata cleaningnya sudah oke, dia akan melanjutkan proses printing. Tapi kalau misalkan tidak, dia akan nozzle cek lagi, ngecek dan cleaning terus sampai apinya udah bagus. Ada nozzle yang clogging, misalkan kebaca nah dia akan nah ini adalah nozzle recovery system. Jadi fungsi ini itu sebenarnya akan memudahkan kita kalau misalkan kondisi pinhead kita udah kurang bagus, misalkan ada yang bolong nih 2, 3, 4 gitu loh. Nah kita bisa membackup nozzle yang bolong itu dengan nozzle-nozzle yang masih aktif gitu loh. Jadi ini bisa membantu kita supaya tetap meskipun pinheadnya sudah ada yang bolong sedikit gitu, masih bisa menghasilkan kualitas yang sempurna. Nah ini adalah fitur buat khusus di satu pas. Jadi Mimaki TS55 ini dia punya fitur ini supaya apa? Supaya ketika kita produksi di satu pas, dia bisa meminimalisir bending dari gap antar sapuan yang ada. Jadi ini supaya bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Nah, terus juga ini fitcom correction-nya tuh fungsinya lebih baru lagi. Jadi dia akan print nilai untuk masing-masing resolusi. Ini maksudnya supaya apa? Supaya di masing-masing resolusi kita bisa menghasilkan kualitas yang terbaik. Nah, ini adalah fitur yang baru juga, yaitu Interpass Density Correction. Nah, dengan fitur ini kalau misalkan kita aktifkan, kita bisa mendapatkan density dari tinta yang lebih baik. Jadi misalkan takutnya nanti ada kelebihan atau kekurangan, atau mungkin secara kalibrasinya kurang pas, nanti dengan fitur ini diaktifkan, ini bisa mengurangi bisa kita tahu nih yang pasnya di sebelah mana sih gitu ya settingannya, itu bisa. Nah ini kita ada dua software sebenarnya untuk menjalankan mesin ini. Yang pertama TX-Link 4, ini udah TX-Link yang paling baru dari Mimaki. Yang kedua ada Ruslink 6 Plus. Nah TX-Link 4 ini dia TX-Link software yang memang sudah didesain khusus hanya untuk tekstil. Jadi memang secara kualitas ini sudah banyak yang menggunakan dan misalnya sudah melihatlah perbedaan kalau misalkan pakai ripping yang memang biasa atau dan ripping yang memang khusus buat tekstil. Nah ini kelebihan-kelebihan di TX-Link 4 dibanding dengan yang seri sebelumnya. Kalau seri yang sebelumnya kita harus menggunakan sistem antrian, jadi kita nggak bisa melakukan job langsung dalam satu waktu. Tapi dengan TX-Link 4 ini itu job-jobnya bisa dilakukan secara paralel. Jadi ini akan meningkatkan efisiensi dalam waktu pengerjaan kita. Nah ini adalah sistem jobnya. Jadi antara job 1 dan job 2 kita bisa dilakukan di printer A atau di printer B. Jadi kalau misalkan yang sebelumnya dia hanya untuk fokus di satu printer, ini dia bisa atur proses printing jobnya mau ke printer A atau ke printer B, itu bisa dalam waktu yang bersamaan. Tapi ternyata di sini ada pengecualian, ya ini hanya bisa untuk yang 4 color oke aja gitu loh. Nah ini adalah file-file yang bisa diterima oleh TX-Link 4. Ada yang jadi ini udah lebih lengkap lagi ya. Jadi ada TIFF, PSD, JPEG, PNG, BMP, PS, Photoshop atau PDF itu bisa dibuka. Terus juga yang TX-Link 4 ini dia 16 bit, dia jadi bisa warnanya lebih halus lagi. Jadi secara gradasi dia lebih baik daripada seri sebelumnya. Nah itu tadi TX-Link 4. Nah ini kita juga punya
software lift namanya Rustling 6 Plus. Ini adalah seri Rustling terbaru yang memang kita punya. Ini juga software yang memang dipakai untuk print mesin-mesin kita yang lainnya sih. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk spek-speknya. Jadi tadi yang headnya ini ada dua unit ya. Di setiap unitnya ada dua head. Dia print resolusinya sampai 1200 dpi, maksimum printnya itu sebenarnya sampai 1,9. Cuman kan kebanyakan kertas di market Indonesia itu nggak nyampe segitu. Cuman kita mengcover segitu. Misalkan kita mau sebelah kiri atau sebelah kanan, jadi lebih mudah. Terus maksimum media rollnya sampai 45 kilo. Ini untuk seri yang standarnya, bukan yang mini jumbo rollnya. Feeding sama take up-nya sama, bisa sampai 45 kilo. Jadi yang buat 200 meter itu bisa juga. Head gap-nya dia bisa sampai ketinggian di 3,8 mm. Jadi lebih tinggi. Jadi ini mengurangi resiko gesek. Terus number ink slot-nya ada 8. Jadi kita bisa pilih mau dari 8 slot itu mau 4 warna, 6 warna atau 7 warna atau 8 warna. Dia menggunakan seri tinta namanya SB610 yang ada sampai flow pink, flow yellow-nya, tapi yang flow pink, flow yellow-nya hanya ada di packaging 2 liter. Terus dia ada WIS, yaitu Uninterrupted Ink Supply System. Jadi dia kalau misalkan ini biasanya untuk yang 4 warna ya, jadi dia bisa saling mengcover. Kalau misalkan yang satu habis, yang satu masih bisa ini. Terus yang lainnya ini kayak udah bisa pakai kabel LAN ya, cuman harus yang serinya yang kelasnya yang ini nih 1000 base strip 4 strip T, ini seperti yang cut 6, jadi harus yang itu. Jadi kalau pakai LAN yang biasa nggak bisa. Ini semua mesin Mimaki itu pakai satu pas jadi bisa di yang 1000 di Indonesia sih ini udah bisa dia, karena kan bisa yang 220 volt ya di Indonesia. Terus dia untuk listriknya sekitar 1920 watt, karena kita kan pakainya yang 220 volt. Nah, ini untuk untuk lingkungannya diusahakan di suhu-suhu yang biasa aja sih. Misalnya biasanya itu suhu ruangan kantor. Jadi sekitar harus pakai AC sih 20 derajat sampai 30 derajat. Gitu. Dimensionnya ini sekitar 3,2 meter dengan lebar 71 cm dan tingginya 1,8 meter. Ini untuk seri standar ya. Beratnya 202 kilo. Terus ini ada lightingnya. Jadi ada lighting di atas patternnya yang tadi saya sudah lihatkan gitu. Nah, terus ada fitur-fitur NCU yang sama NRS-nya. Nah, ini yang tadi sudah dijelasin mini jumbo roll-nya. Kita ada Mimaki Vision Jet X. Terus ini ada supply ink 10 kilonya tadi sudah dijelaskan ya. Terus ada additional heaternya. Ini bentuknya opsional. Jadi yang dari awal ini semuanya opsional. Kalau misalkan kita mau beli mesin yang standar, dia cuman mesin tok gitu loh. Nah, kalau misalkan mau ada yang fitur jumbo roll ini, dia opsional tambahan. Terus juga ink juga yang 10 kilo itu tambahan. Terus additional heater juga itu tambahan, jadi tidak dijual secara ini, itu harus dipesan, dijual terpisah. Nah, kira-kira seperti ini dimensinya untuk kalau misalkan kita mau pakai yang mini jumbo roll. Dimensinya seperti ini, lingkungannya ya. Jadi kiri setidaknya ada space 30 cm, kanan 10 cm, belakang 1 meter, depan 1 meter. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke praktek bagaimana kita proses print ini. Nah, jadi ini kita kebetulan settingan printernya lengkap. Dia pakai jumbo roll, mini jumbo roll, dia pakai extended heater, dan ini juga ada ink system 10 kilo. Jadi kebetulan ini demo yang paling lengkap. Nah, kita pertama lihat di sini ada lampunya. Jadi terang, kita kalau misalkan mau lihat hasilnya bisa langsung dengan jelas, nggak perlu di center lagi. Terus juga ini kita
mulai media detection. Pertama, si head akan membaca dengan otomatis berapa sih lebarnya gitu loh. Kertasnya dia akan membaca dari mulai posisi sebelah kanan berapa, terus posisi sebelah kiri berapa. Jadi kita udah nggak usah lagi tuh ngatur secara manual. Oh berapa sih lebarnya, itu nggak perlu karena dia sudah otomatis. Lihat di sini, nanti ketika sudah selesai detect, dia akan muncul di sini lebarnya itu berapa. Dan ini akan sudah terkoneksi dengan laptop ya. Nah di laptop pun sudah akan ada di sini, contohnya akan kebaca. Sebentar, ini masih proses. Di sini kebaca 1592 cm. Jadi sudah otomatis. Kita nggak perlu setting-setting lagi. Di sini saya sudah siapkan file. Kebetulan saya punya file seamless. Saya mau bikin batik. Jadi kita bisa atur ini gampang banget. Misalkan, oh ini terlalu kecil atau terlalu besar, ini kita tinggal besarin, tinggal kecilin. Pokoknya Mimaki itu dibuat sangat user friendly. Jadi orang yang baru belajar pun bisa banget buat belajar ngeprint pakai printer Mimaki, nggak ribet-ribet banget. Karena misalkan kurang besar ya udah tinggal besarin, kurang kecil tinggal kecilin. Nah, oke, kita coba, kita pakai di settingan 2 pas. Oke, udah oke. Terus kita print ya. Kita lakukan rip and print. Nah, di sini juga kelebihan dari Mimaki, kita bisa melihat costingnya. Jadi kita mau tahu berapa sih estimasi costnya. Nah, ini saya ngeprint ukuran 1,3 meter, ukuran lebar 1,5 meter dan panjang tadi 2 meter. Itu ternyata cost tintanya sekitar 16 cc. Jadi kita bisa mengestimasi berapa sih cost produksi untuk project yang sedang kita lakukan. Nah, ini kita bisa lihat proses produksinya sudah dimulai. Nah, kita bisa lihat di sini sapuannya itu gede. Jadi ini memang sudah high speed, high productivity. Ya tentunya kita tahu ya, kalau misalkan semakin cepat ya cuan semakin bagus. Tapi tentunya cepat harus bagus juga hasilnya. Ini hasilnya bagus, cepat, mantap. Kayak gitu. Nah, terus di sini sudah, karena didukung sama LED, jadi kita bisa melihat dengan jelas, terang gitu loh. Dari mulai ujung sana sampai ujung sana ada lampunya, jadi kita bisa melihat, bisa melakukan quality control dengan baik. Termasuk juga kita bisa melakukan maintenance di sini dengan baik, terang. Jadi nggak perlu di center-center lagi. Biasanya mungkin sekarang kalau misalkan dilihat teknisi suka center-center pas lagi bersihin atau operator suka bersihin. Ini nggak perlu karena sudah terang. Gitu. Seperti itu. Terus juga di bagian sini ada lampunya, cuman dia hanya akan hidup ketika melakukan maintenance. Jadi kita ketika lagi mau bersihin head, nggak perlu lagi di center dikasih lampu dari bawah. Kenapa? Karena sudah ada lampu dari bawah, LED juga sama. Itu. Ini proses produksinya. Oh iya, ini dia. Kita lihat penampakan dari ink systemnya. Ink systemnya ini dia ada di bawah, jadi dia pakai metode penghisapan. Dia per satu dirjen ini ada 10 kilo atau mungkin sekitar 11 liter sekian lah ya. Kita konversi aja cairan ke kilo itu berapa. Jadi dengan ink system ini kita akan lebih efisien dalam melakukan pekerjaan. Jadi kita nggak perlu sering-sering ganti tinta. Terus yang lebih paling utamanya lagi adalah harga tintanya ini murah. Kalau kita konversi per liternya itu ini paling murah, bahkan harga dari tinta Cina pun kalah. Gitu. Jadi dengan harga yang murah, hasil yang bagus, warna terbaik, ini udah value for money banget. Oke, terus ini dari ink systemnya 10 kilo ini menurut saya ini adalah the best benefit untuk mesin ini adalah harga tinta yang murah. Terus di belakangnya kita lihat ini ada optional juga mini jumbo roll. Nah, ini dia bisa menahan sampai berat 300 kg. Atau yang ini sekarang kita pakai itu panjangnya sekitar 2.500 meter.
Lebarnya sih ini bisa mengcover sampai 1,8, cuman kebetulan ini kita punya bahannya 1,6 meter. Dia di sini, jadi ini udah ada sistemnya sendiri, sudah ada motornya sendiri. Nah, terus di sini keluar dari sini dia ada masuk ke sini, terus ke bawah ke tensionnya. Tension ini berfungsi sebagai eh, pengetat kertas, jadi si kertasnya supaya nggak ngambai. Nah, hal ini penting untuk proses printing supaya apa? Supaya kertas ketika masuk ke dalam mesin itu sudah kondisi rapi, sudah kondisinya sudah rata. Hal ini akan mempengaruhi pada saat proses printing. Jadi kalau misalkan kertasnya rata, rapi, printingnya pun akan menjadi rapi, akan menjadi baik. Jadi itu meningkatkan resiko NG atau resiko rusak atau reject lah gitu. Nah, setelah itu ini keluar kita printing. Nah, terus karena printer ini memang high speed, ini sudah dikasih tambahan opsional khusus berupa extended header ini supaya apa, ketika si printnya ini dalam kondisi cepat, apalagi ini tintanya desainnya apa, misalkan lagi yang ngeblok basah, biasanya kan kalau misalkan kita ngeprint itu kalau yang warnanya ngeblok basah ya. Nah, ini di support sama extended header supaya apa, supaya si tinta ini sudah kering ketika apa, di nyampe di atas di take up-nya gitu. Di sini juga ada tensionnya supaya apa? Supaya ketika nanti si kertas selesai di print terus ngegulung, itu ngegulungnya rapi. Ditambah guide, ditambah ini pakai tension, semakin rapi. Hal ini berfungsi supaya apa? Supaya nanti kita ngepres enak karena kertas yang hasilnya itu sudah dalam kondisi halus. Nah, ini kita asumsikan sudah selesai print, kita coba untuk tes bagaimana sih hasilnya. Yuk kita ke sini. Di sini sudah disiapkan. Uh, ini adalah kertas yang sama settingannya tadi kita sudah print. Ini ada kertas yang ada tintanya. Terus ini adalah kain. Kebetulan kita menggunakan kain kain dry fit. Nah, ini posisinya itu adalah posisi uh, tekstur yang nanti akan dipakai di luar itu yang menyentuh ke gambarnya gitu loh. Ini kita taruh di sini. Terus karena ini nanti ada bagian yang terekspos, kita harus tutup pakai protection paper. Supaya apa? Supaya nanti si tintanya nggak nempel di karpet. Kalau sampai nempel di karpet itu susah. Oke, kita setting dulu kecepatannya. Kita setting dulu kecepatannya. Ini sih sebenarnya setting kecepatan relatif ya, karena tiap orang punya settingan tersendiri tergantung dari seberapa apa namanya, seberapa tintanya, seberapa kainnya gitu. Jadi kalau misalkan kainnya tipis dan mudah terbakar, lebih baik di settingan panas yang jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu lama. Tapi kalau misalkan ternyata kainnya cukup tebal, aman, dan mau hasil yang bagus, itu bisa dicoba di yang panas gitu. Tapi itu memang harus develop sendiri. Kira-kira settingan terbaik itu ada di mana? Kalau saya akan coba di sini. Ini udah oke. Kita coba masukkan. Kita masukkan pelan-pelan sampai nanti dia narik sendiri. Oke. Kebetulan untuk mesin tes ini hasilnya di bawah. Nanti kita bisa lihat. Dalam proses tes ini sebenarnya tidak kalah pentingnya dari proses printing. Karena justru proses tes ini yang menentukan yang sangat besar penentunya terhadap hasil daripada produksi kita gitu loh. Kalau misalkan tesnya kurang bagus, pasti nanti hasilnya juga kurang bagus. Tapi kalau misalkan tesnya bagus, itu akan mensupport pada kualitas dari hasil kita. Nah, ini udah mulai kelihatan hasilnya.
tingkat kesulitan dari masing-masing bahan itu berbeda-beda ya. Kebetulan ini saya pakai bahan dry fit yang mana dia cukup tebal dan misalnya nggak susah untuk nggak terlalu berubah-ubah bentuknya, jadi cukup mudah. Tapi nanti mungkin teman-teman kalau misalkan menghadapi bahan-bahan yang tipis seperti misalkan sifon atau voile, itu pasti butuh pengalaman yang lebih baik lagi. Tapi sih pasti semuanya bisa sih pasti. Ya, ini sudah mau selesai, udah kelihatan warnanya, ini cerah hasilnya. Kita tunggu sebentar lagi. Ini kita sekarang lagi coba tesnya gambarnya batik. Mungkin kapan-kapan kita coba untuk tes print gambar yang lain yang lebih, mungkin kita tes gambar orang atau gambar apa, nanti kita bisa coba. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Dari segi warna, menurut saya sih TAS 55 ini adalah mesin yang kasih warna terbaik. Warnanya paling cerah. Ini menurut saya ini adalah yang terbaik untuk produksi kita. Oke. Kita juga kebetulan saya di sini ada beberapa sampel. Mungkin bisa dilihat sebelum kita berpisah ya. Jadi sebenarnya sublimasi ini sangat luas. Mungkin saya bilang yang paling luas secara aplikasi. Karena apa? Karena ya ini semua yang bisa disublim bisa dipakai untuk kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya ini kita bisa bikin tas dengan berbagai macam motif dan tidak terbatas terhadap warna. Mungkin kalau sebelumnya kita pakai sablon, pakai screen printing, kita terbatas sama jumlah warna. Tapi kalau untuk sublimasi, mau satu warna, dua warna, gradasi, foto sekalipun itu bisa. Kayak ini contohnya lukisan itu bisa. Jadi kita tidak terbatas sama warna. Terus juga aplikasinya, contohnya kita bisa bikin kayak baju sport. Ini bahan-bahan yang tadi, ini bahannya sama kayak yang tadi udah kita buat. Ini bisa bikin jersey, ini bisa bikin ya celananya. Terus juga ini ada warna fluorescence. Ini adalah salah satu contoh dari hasil warna fluorescence kita. Ini fluorescent pink, ini fluorescent yellow, flow pink, flow yellow. Dan ini hanya bisa dihasilkan oleh tinta yang khusus memang fluorescent, yaitu ada di Mimaki. Terus juga ini contoh dari hasil-hasilnya untuk fashion bisa, atau mungkin untuk kemeja formal itu bisa juga. Ininya banyak, bahkan bisa buat hal yang lain-lain lagi. Jadi sebenarnya apalagi kita tahu sampai kapanpun manusia pasti butuh yang namanya pakaian. Jadi untuk bisnis ini sebenarnya nggak akan ada matinya, karena selama manusia masih menggunakan pakaian, masih menggunakan baju, masih menggunakan kain, peluang bisnis di bidang tekstil nggak bakal pernah mati. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf banyak kekurangan, kesalahan, atau mungkin banyak yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lagi kepada kami. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa. Arigatou gozaimasu.